Materi ini tadi Pak Epi menyinggung orang NU itu ada masalah. Masalahnya apa? Kalau sudah ngaji lupa cari duit. Kalau sudah cari duit lupa ngaji. Ini seperti apa sebenarnya, Be? Jangan-jangan orang NU bilang kami sebenarnya nggak kayak gitu, Pak Epi. Iya, kan kita orang NU juga. Oh, iya. Iya, jadi ini kan sebuah otokritik ya, Bang ya. Otokritik dari saudara-saudara kita di NU. Gimana kalian ini udah ngaji lupa cari duit, udah cari duit lupa ngaji ya. Yang kita lihat banyak. Ini kenapa? Karena itu yang disebut kita itu sebenarnya kan harus diurusin dua-duanya. Itu dalam arti yang sesungguhnya. Ya, saya ingat ada seorang nabi, tepatnya adalah Nabi Isa alaihissalam, itu mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu ibaratnya seperti mengurus dunia dan akhirat itu seperti mengurus dua orang istri gitu. Nah, hari ini kita harus belajar dari Kang Nurjaya nih. Waduh, ya, langsung riuh rendah nih ibu-ibu nih ketika sebut istri dua ini. Iya, jadi Kang Nurjaya ini kalau kita kan nggak tahu ya, tapi kita belajar nggak apa-apa. Artinya apa? Ketika kita itu terlalu condong kepada yang satu, maka yang satu akan cemburu. Gitu. Ketika kita condong yang terlalu ngurusin yang satu, yang satunya akan meninggalkan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana gitu sehingga kita bisa ngurusin dunia. Dunia tuh diciptakan untuk kita juga gitu. Dunia diciptakan bahkan untuk mendapatkan akhirat kita itu harus ada di dunia dulu, ya kan? Kecuali kalau kita itu memilih gitu, memilih untuk menjauhi. Dalam banyak hal kenyataannya kita tidak mampu gitu, tidak mampu untuk benar-benar meninggalkan apa yang ada di sekeliling kita. Anak kita masih butuh sekolah segala macam ya. Nah, pesan dari Nabi Isa seperti itu. Dunia dan akhirat seperti ngurus dua istri. Artinya apa? Kalau mau berhasil gitu, kuncinya satu gitu kan, mesti adil gitu ya. Orang punya dua istri harus adil. Kalau nggak adil ribut terus gitu. Kalau digilir seminggu itu 3 hari ya 3 hari gitu kan. Kalau seminggu ada 7 hari, yang 1 hari kemana? Ya udah di luar lah gitu ya. Gitu. Saya nggak ngerti caranya tuh Kang Nurjaya gimana. Nah. Itu yang pertama, harus adil. Yang kedua, kalau kita itu lagi bersama istri yang satu, gak enak banget yang ngomongin istri, tapi ini terpaksa harus kita bicara. Ini ucapan Nabi Isa ini. Iya. Ya. Kalau lagi dengan istri yang satunya, maka jangan ngomongin istri yang kedua. Nanti marah dia. Iya enggak? Gitu, wah itu hebat, ini hebat. Akhirnya kita nggak dapat ribut di situ. Gitu. Nah ini pelajarannya Bang. Makanya kalau lagi ngurusin dunia ya hadir gitu tanpa harus melupakan dan meninggalkan istri yang satunya gitu. Makanya orang ngurusin dunia ya urusin dengan sesungguhnya. Kalau kita lagi ngomong maka Rasulullah SAW mengatakan ketika kamu itu beribadah gitu maka untuk bekerja untuk akhiratmu maka bekerjalah seolah-olah kamu akan meninggal besok. Gitu. Tetapi ketika kamu itu ngurusin dunia, maka berpikirlah seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Nah, ini artinya kita harus hadir, harus present, nggak bisa separuh-separuh. Ini takut, itu takut, bagaimana kita mau melangkah gitu. Itu yang disebut clarity. Makanya untuk mendapat clarity kita harus ngaji dulu, gitu kan. Ngaji dulu, jangan cari duit dulu. Kalau cari duit dulu kita lupa ngaji nanti. Ngaji dulu yang benar, gitu kan. Cari ilmu yang banyak sehingga kita memiliki clarity dan memutuskan, gitu. Kalau tentang rezeki bahwa saya ingin mengingatkan bahwa rezeki itu Allah ciptakan juga bertingkat-tingkat gitu. Kalau bilang bahwa rezeki itu urusan Allah, itu semua urusan Allah. Apa yang bukan urusan Allah? Sedangkan kita tidur pun adalah urusan Allah. Ya, tetapi manusia yang berusaha dengan yang tidak berusaha tentu berbeda. Nah, Allah itu menyediakan rizki itu dalam 4 tingkatan. Ya, yang tingkat pertama itu yang kita sebut adalah tingkat rezekinya makhluk. Jadi semua makhluk
itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjamin kita semua ya, yang lahir di mana Mas Yoni lahirnya? Di Jakarta kasih rezeki. Mbak Wiwit di mana? Wonogiri, dapat rezeki juga. Alhamdulillah. Mbak Afi Solo, apalagi yang di Solo dikasih rezeki, ada yang dijadiin presiden, ya, gitu. Mbak Dewi dari Jogja juga dapat rezeki, jangan khawatir, ada sultannya, ya. Apalagi itu yang di Eskimo dapat rezeki, semua makhluk dapat rezeki. Yang kita sering kasih contoh, cicak gitu, cicak itu binatang luar biasa loh, inspiring. Dia itu makanannya nyamuk. Cicak itu nggak bisa terbang, nyamuk terbang. Kan enaknya kalau mau ideal, nyamuknya yang nggak bisa terbang, cicaknya bisa terbang. Iya enggak? Sehingga cicak itu enak nyari nyamuknya. Itu kita aja cari nyamuk setengah mati, Mbak. Iya kan? Di rumah itu udah pakai raket, udah kayak orang bingung sendiri, nggak dapat. Lu cicak itu kok ya dapat aja itu. Nyamuk yang sial itu ada aja itu. Nah, itulah rezeki gitu. Makanya rezeki ini yang dijamin kata Allah. Sebelum kata Rasul itu, sebelum kalian itu meninggal, sebelum habis rezeki kalian maka nggak akan meninggal kalian. Artinya apa? Kita itu rezekinya habis sesudah nggak ada gitu. Maka selama ada pasti ada rezeki. Nah, ini kita mesti pahami gitu, rezeki tingkat pertama ini. Kalau kita mau ada di situ, mau rezeki tingkat cicak, boleh, ya, nggak usah ngapa-ngapain di rumah, diem aja gitu ya. Nanti ada, kalau Mbak Wiwit gitu udah biasa bluber gitu kan, ketawa beliau Bang kalau saya ngomong bluber. Karena Mas Teguh di rumah itu bener Pak, bener gitu. Kayak nyamuknya, bluber kayak nyamuk itu. Nah, sekali-kali di rumah Mbak, nggak usah ngapa-ngapain, mesti Mas Teguh tok, makan dulu, ya rezeki datang, ya enggak, itu hebatnya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Nah, tapi ini rezeki tingkat pertama, tingkat dasar. Ada rezeki yang lebih hebat daripada itu. Siapa? Yaitu orang-orang yang kata Allah, kalau kamu kerja 1 jam akan dibayar 1 jam. Kamu kerja 2 jam akan dibayar 2 jam. Kamu sekolah akan ditambah. Ya, yang sekolah gitu golongannya beda itu kalau pegawai negeri. Ya, yang S2 beda, yang profesor beda gitu. Karena Allah menjanjikan bahwa aku akan memberikan rezeki kepada kamu, aku akan memberikan kamu sesuai dengan apa yang kamu upayakan. Gitu. Jadi orang yang kerja keras mesti hasilnya berbeda dengan orang yang malas-malasan gitu. Orang yang rajin jualan gitu pasti berbeda. Yang jualan setiap hari itu 3 jam beda dengan yang 10 jam sehari. Gitu. Nah, inilah rezeki tingkat kedua. Maka kalau kita tanyakan, kenapa sih saya udah doa terus itu? Kok nggak dikasih rezeki? Kata siapa? Kata Allah dikasih rezeki. Kok saya nggak datang ini kerjaannya? Gimana kerjaannya nunggu gitu. Lowongan udah dibuka, ya. HRD udah mau menginterview gitu. Orangnya nggak datang gitu. Dia mau rezeki yang tingkat 2. Susah gitu ya. Paling-paling ya rezeki tingkat 1,2 dapat ya. Gitu. Kayak contohnya Indonesia sama-sama membangun bersama Jepang, ya kan? Jepang itu tahun 1945 itu bangkrut karena dibom atom, kita itu justru merdeka. Tapi kenapa sekarang? Harusnya Jepang ketinggalan dengan Indonesia. Kenapa? Kalau kita bicara di Jepang itu orang nyembah matahari loh. Di Indonesia semua agamanya itu nyembahnya yang membuat matahari. Gitu. Apa Jepang itu lebih diberkahi daripada kita? Apa kita lebih tidak diberkahi daripada mereka? Karena ada yang diusahakan oleh Jepang, kita nggak diusahakan di sini. Jepang membuat mobil gitu kan, Indonesia Mopnas saja dibahas terus dari dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar itu.
Mobil nasional. Kemarin kita dikasih mobil nasional mereknya Toyota juga gitu. Daihatsu apa Toyota itu? Toyota. Ya, nasional dari mana? Gitu. Kalau kata anak saya nasional dari Hong Kong, Pak, gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana kita itu mau kayak Jepang? Ya, Cina ketinggalan. Dia kerjasama sama Jepang. Nissan masuk ke Cina, habis itu dia bikin sendiri. Ada Buick, ada segala macam. Hebat Cina hari ini. Indonesia kita, gitu. Adanya ya kalau bikin mobil sih banyak gitu. Izin nggak keluar-keluar, Bang. Gitu. Adanya SMK, aja SMK itu udah lama gitu ya kan, cuma jadi cerita aja. Itu mudah-mudahan Pak Jokowi ya pakainya SMK gitu biar kita dapat rezeki yang tingkat 2 gitu. Ternyata enggak juga. Makanya itu jawabannya kenapa Indonesia itu hari ini masih ketinggalan gitu. Ketinggalan jauh gitu dengan karena Jepang itu masuk ke rezeki nomor kedua rupanya dan kita masuk baru rezeki 1,2. Nah, tetapi kata Allah ada yang lebih hebat lagi. Yaitu rezeki di mana kata Allah kalau tadi itu 1 jam dibayar 1 jam, hari ini Allah mengatakan ada satu rezeki di mana kalau kamu keluarkan 1 gitu, usaha kamu 1 aku bayar 10. Bahkan usaha kamu 1 aku akan bayar 700. Bahkan aku akan bayar tak terhingga. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengatakan kepada dirinya bahwa hidupku bukan untuk diriku sendiri, tetapi hidupku untuk orang lain. Gitu. Maka satu saat saya ke Amerika pada tahun mungkin tahun 2004 ya, 2000 mungkin 2006 2007 ya, saya dengan istri saya. Di Amerika itu ada seorang yang cukup dikenal sampai hari ini. Itu namanya keluarga Rockefeller. Rockefeller itu seorang Yahudi. Banyak kisah-kisah yang kita dapatkan bahwa ketika pada tahun 1930-an Rockefeller itu di Amerika itu terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, orang banyak bangkrut dan banyak yang memutus karyawan PHK, di PHK besar-besaran dan setiap 30 tahun Amerika itu terjadi itu di Amerika. Ketika orang bangkrut, Rockefeller melakukan hal yang lain. Dia bukan hanya karyawannya saja, tetapi orang-orang di sekitar situ itu dia bagi makanan, dia bagi roti, dia bagi segala macam, sehingga dia dijuluki sebagai unexpected hero. Jadi seorang pahlawan yang tak disangka-sangka, yang tidak diduga. Gitu. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa seorang Rockefeller itu melakukan seperti itu? Nah, pada saat itu saya berkesempatan, dia itu punya di New York itu ada yang disebut Rock Center, itu perkantorannya mereka itu. Saya naik ke atas itu dan ada satu kata-kata yang cukup inspiring buat saya ya, yang saya masih ingat sampai sekarang. Dia mengatakan begini, bahwa Tuhan memberi banyak kepada orang yang membutuhkan banyak. Artinya apa? Kalau kita itu ngurusin banyak orang, gitu, Tuhan akan penuhin semua kebutuhan kita. Tapi kalau kita itu cuman ngurusin diri sendiri, maka kita itu nggak banyak kebutuhannya, gitu. Seolah-olah kita punya harta, punya segala macam, ya banyak ngumpul, tapi ya nggak, cuman lewat aja begitu. Kalau Anda lihat, gitu, 10 orang terkaya di dunia itu orang-orang yang ahli giving semua. Bahkan Bill Gates itu hanya menyisakan kalau nggak salah anaknya itu kan 2 ya kalau nggak salah ya. Satu anak itu hanya dikasih itu 2 juta US. 2 juta US itu 20 miliar. 20 miliar baru kita bahas tadi itu. Harga apa itu 20 miliar itu? Iya kan? Enggak banyak. Ini Microsoft gitu. Yang duitnya bertriliun-triliun, anaknya cuma dikasih 2 miliar. Gitu. Bill Gates mengatakan anak saya akan mendapatkan jalannya sendiri, gitu. Tetapi ini
memberikan manfaat buat siapapun. Gitu, dan anak saya gitu akan mendapatkan manfaatnya dengan ini diberikan kepada orang lain. Begitu juga Warren Buffett ya. Warren Buffett itu luar biasa, orang terkaya nomor 1, hartanya yang disisakan kurang dari 1%. Nah, kita bisa enggak seperti itu? Wah, ini keren kalau bisa. Ya, biasanya kalau kita ini wah sedekah itu 2,5%, ya enggak? 2,5%, kalau IBF 10% minimal. Ya, 2,5% itu batas kikir. Ya, cuman untuk dibilang enggak kikir aja. Saya kenal seorang kiai di Semarang, dia balik gitu. Jadi yang dia sedekahkan itu 97,5% gitu. Yang dia pakai 2,5%. Jadi dia bilang, kalau saya itu dibalas 10 kali sama Allah, saya itu jadi 10 kali. Kalau dia itu mensedekahkan 2,5% sama 97,5%, untuk menjadi kaya itu cepetan mana gitu, hitung-hitungan matematikanya ini. Ini kalau Pak Ustadz Yusuf Mansur pinter ini ngitung-ngitung gitu. Wah, mesti ini Ji gitu kan. Gitu. Dia kalau memanggil orang kan Ji gitu kan. Kalau 2 orang Ji gitu. Ya, itu kata Yusuf Mansur. Jadi ada satu tingkatan yang luar biasa. Nah, ini kita mau ngambil di mana? Gitu. Tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat 3. Nah, tapi ada satu lagi yang lebih hebat lagi. Kata Allah, siapa ini? Inilah orang-orang yang rezekinya itu rezeki paling tinggi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang aku bebaskan dari rasa sedih dan khawatir. Orang-orang ini selalu mau mengikuti apa yang aku perintahkan dan selalu menjauhi apa yang aku larang. Nah, kira-kira gitu, kalau kita bicara golongan 3 gitu, 3 golongan manusia tadi yang cinta harta dan dicintai harta. Mungkin barangkali ya golongan 2-3 ya, golongan 3-4 ini barangkali ya, apalagi mudah-mudahan yang golongan keempat gitu. Jadi kalau kita ngomong, Pak saya itu tidak cinta harta gitu, wah, tapi ya utak pagi kerja gitu kan, ngapain gitu ya, nggak apa-apalah dibilang cinta harta, tetapi yang penting harta cinta sama kita. Nah, inilah 4 tingkatan rezeki yang kita mesti pahami sehingga kita clear kita mau ada di mana. Persoalan terbesarnya orang banyak merasa bahwa saya ini ada di tingkat keempat gitu. Tetapi pelit. Bagaimana mau tingkat keempat? Tingkat ketiga aja enggak. Pasti paling top itu dia tingkat kedua. Ya enggak mungkin tingkat keempat enggak lewat tingkat ketiga. Iya kan? Ya. Gitu. Nah, tingkat kedua itu, Bang. Ada orang mikir bahwa saya itu tingkat keempat. Udah pelit, malas lagi. Ya enggak mungkin gitu. Bagaimana tingkat keempat? Tingkat ketiga aja enggak. Tingkat kedua aja enggak. Paling-paling rezeki kita cocoknya adalah rezeki tingkat cicak tadi, Bang. Iya kan? Rezeki tingkat cicak gitu. Jadi tingkat pertama. Nah, kita itu jangan-jangan kita ada di tingkat pertama. Paling top di tingkat kedua, ya enggak? Nah, yang saya harus ingatkan bahwa rezeki yang tingkat kedua itu capeknya minta ampun. Usaha setiap hari. Ya, kalau Bapak Ibu mau pengen tahu, angka bunuh diri itu tinggi sekali. Ya, di luar negeri. Kalau jalan-jalan ke Australia, ya, yang sering ke Australia, bingung kita. Lihat orang itu ngoceh sepanjang jalan, itu banyaknya luar biasa. Siapa itu? Orang-orang yang depresi karena mikirin dunia. Kenapa depresi? Dunia itu aku pikirin, dia nggak mau mikirin saya, gitu. Jadi kita udah capek segala macam, ya tetap aja nggak bisa kita kuasain. Nah, apapun pilihan kita, tetapi kita harus jelas apa yang harus kita putuskan. Apa yang kita inginkan, itulah. Mudah-mudahan hidup itu memang berisiko, tetapi ketika kita itu yakin bahwa ini adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kita pantas untuk bertawakal.
Jadi kalau mau selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain kita gitu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Begitu, Bang. Jadi yang pertama, agar terhindar dari disease ini, dari penyakit wabah endemi lack of clarity, apa jawabannya? Jawabannya kita harus jelas. Always be clear. Selalu jelas dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah gitu. Jadi kita memiliki sebuah keberanian gitu. Hidup kalau nggak berani mau ngapain gitu ya. Gitu. Hidup kita itu cuman pendek aja gitu. Harus banyak keputusan-keputusan yang produktif. Jadi atau tidak ada yang bisa menjamin. Cuman kalau kita itu tahu kemana kita harus berjalan, insya Allah ya, namanya ke Bandung itu juga naik turun jalannya gitu ya, nggak apa-apa lah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya gitu. Begitu Bang kira-kira. Oke, baik Pak Epi, tampaknya kita harus break sejenak karena harus melakukan sholat asar. Tadi sholat asar harusnya pada pukul 3:30 ya, pukul 15.30. Ini kita sedikit biar tuntas penjelasan tadi Pak Epi. Sebab kalau misalnya saya potong sampai ketiga, wah keempat apa ya, penasaran. Jadi kan nggak penasaran lagi karena sudah sampaikan langsung apa di tingkat rezeki yang keempat itu. Baik, para pejuang seluruh tanah Indonesia, tanah air, kita akan jumpa kembali dalam sesi berikutnya.